Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan kebaikan-kebaikan, dan banyak sekali nikmat dan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan fi yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita lanjutkan, marilah kita mengulang kembali untuk zikirnya agar selalu diulang-ulang sehingga cepat hafal. Meskipun saya yakin semuanya sudah hafal, sudah menguasai, tapi yang namanya ilmu, yang namanya ibadah itu memang harus diulang-ulang. Tidak cukup sekali kemudian berhenti, bertahun-tahun tidak diamalkan, itu biasanya menjadi lupa. Monggo sesarengan ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Lahun nikmatu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dipun terusaken kaping 3.
Lajeng monggo terusipun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dipun lajengaken ping sedasa nggih 10 kali. Monggo ditutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan
taqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Niku salah satunya jenis zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menawi panjenengan zikir ngangge model sanesipun nggih mboten salah. Kenging misale sing astagfirullahalazim alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih nika salajengipun nika tapi biasane bacaan tasbih kemudian bacaan niku alhamdulillahnya ya niku kemudian takbirnya Allahu Akbar niku dipisah. Tapi nek niki sing model jenis niku subhanallah walhamdulillah wallahu akbar niku dipun gandeng dados setunggal. Terus bacaan-bacaan sanesipun sami. Antawisipun kulhu, falak, nas, lajeng surat niku nggih ayat kursi. Ayat kursi. Niku dipelajari saestu. Niku setiap habis sholat wajib niku membaca zikirnya itu. Ya zikirnya kepada Allah. Zikrun zikir ya. Artosipun zikir niku ingat. Zikrun niku ingat. Nah, yang dimaksud ingat siapa? Nggih menika ingat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus sepanjang kula panjenengan bernafas, sepanjang kula panjenengan beraktivitas niku diusahakan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingkang zikir yang rutin diucapkan dan dilaksanakan itu yang bagus yaitu setelah menunaikan sholat wajib. Tapi nek jenengan niki setiap beraktivitas selalu dianjurkan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipun biasaaken menawi badhe nindakaken menapa kemawon. Badhe ngarit, mulai ngarit nggih, mulai kerja, nukang, mulai macul teng sabin niki dimulai dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inggih menika kanthi maos basmalah. Bismillah paling sedikit minimal maos bismillah. Nai badhe niki nggih ngayunke pacul megang cetok cungkir dimulai dengan bismillah. Ini menunjukkan bahwa itu zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Pak, terus. Diingat Allah itu terus. Nah badhe sare nggih. Niku nek wis istirahat kabeh, wis padha waktune istirahat. Nai sare niku ampun keliwat jam 11, Pak. Dokter menganjurkan tidak boleh tidur melampaui jam 11. Karena setelah jam 11 itu ada ribuan sistem
yang ada di dalam tubuh kita itu melakukan kegiatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing. Dados anjuran dokter itu tidur sebelum jam 11 sudah mulai mapan, Pak. Niki ajarin pun dalam kedokteran maupun di dalam ajaran Islam itu jangan begadangan sampai larut malam. Nah, tapi nek mengke dalu setelah jam 2, setelah jam 1 bangun sampai pagi tidak masalah, tapi mulai tidurnya itu bukan jam 11 mapan, Pak. Jam 11 itu sudah lelap. Harus sudah istirahat, sudah lelap. Nah, itu sistem akan bekerja dengan baik. Ngaten nggih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kula lajengaken kajian ing dalu menika yang berkaitan dengan masalah toharoh atau masalah bersuci. Dulu sudah pernah saya sampaikan beberapa kali, yaitu tentang pengertian air, kemudian pengertian najis, macam-macam najis, macam-macam air. Niki penting, Pak. Kangge pengertosan kula panjenengan sebagai orang Islam yang selalu dituntut ketika beribadah itu supaya dalam keadaan suci. Nah, suci di sini bukan hanya suci pakaiannya, bukan hanya suci tempatnya, tetapi juga badannya, dirinya orang tersebut ketika akan beribadah kepada Allah harus dalam keadaan suci. Maka penting sangat nih, karena kita sholat tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan hadas, itu sholatnya tidak diterima. Jadi sholatnya tertolak. Maka penting banget kan sebagai pintu gerbang dalam kita menunaikan ibadah, terutama ibadah sholat. Niku kedah dalam keadaan suci. Lah, alat untuk bersuci itu seperti yang saya sampaikan dulu, yang paling utama alat bersuci itu air. Air ya. Makanya luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, zatnya yang berupa air. Air itu Pak. Kalau kita pikir itu secara mendalam itu luar biasa. Luar biasa. Karena kita sehari-hari ada air, tidak beli, sehingga merasa bahwa air itu biasa-biasa saja. Padahal itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sakniki coba bayangkan kalau tidak ada air. Ya. Ya. Saat ini ada beberapa tempat yang mengalami kekeringan. Semua makhluk yang ada di bumi ini itu membutuhkan air. Ya. Terutama manusia, hewan,
tumbuhan, semuanya membutuhkan. Maka air itu sebagai kelengkapan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dan untuk sarana bertoharoh, sarana bersuci. Tapi kadang-kadang ketika kita bersuci itu ada saatnya kadang-kadang tidak ada air. Ya kan? Kadang-kadang pas tidak ada air. Misalnya dalam perjalanan airnya sulit. Pas naik pesawat, naik kereta, naik bis, padahal sudah waktunya sholat. Nah, ini diatur di dalam Islam. Wangsul dumateng masalah toharoh air tadi nggih. Alat sing kangge toharoh. Toharoh itu artinya suci, Pak. Tohirun. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dalam rangka menghilangkan hadas. Hadas niku sing marai batal. Niku hadas. Nah, hadas niku wonten hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas kecil niku sing nyebabke kula panjenengan batal niku wau wonten beberapa macam. Antawisipun menawi kula panjenengan mengeluarkan sesuatu dari tempat dua lubang tempat buang air, yaitu ya bagian belakang dan bagian depan, ubul dan dubur. Nah itu misalnya pipis, misalnya sing keluar angin pun batal, Pak. Emas pun batal. Benda apapun ketika keluar dari lubang belakang itu hadas, namanya hadas, tapi disebut hadas kecil. Dan hadas kecil niku carane mensucikan bertoharohnya dengan apa? Dengan berwudu. Dengan berwudu. Misalnya kentut, buang air besar, terus pipis, niku cukup berwudu. Lah wudunya pakai air. Air yaitu air yang suci dan menyucikan. Karena kemarin ada air suci tidak mensucikan. Jenengan wudu pakai air kelapa tidak boleh. Jenengan wudu pakai air teh suci kan? Air teh nggak boleh, Pak. Harus pakai air yang normal, yaitu air suci dan mensucikan. Tapi nek misalnya dalam kondisi tidak ada air, boleh dengan benda-benda lain. Misalnya jenengan pas buang niki kotoran air besar teng tegalan apa anu mboten enten air niku darurat boleh pakai namanya istinja. Istinja niku membersihkan tempat keluarnya najis tadi dengan alat selain air. Misalnya dengan batu, dengan daun,
Tapi jenengan harus milih, disyaratkan permukaannya nek watu nggih sing watune alus. Ampun watune sing watu kasar. Awit niku bahaya, membahayakan. Nah, kaya niki masalah kaya niki ngaji ketoke ringan, tapi niki penting. Lah, mengke nek panjenengan sampun kondur terus wau kan nembe istinja ya. Niku nggih saene disempurnakan dengan air yang suci dan mensucikan. Engko dupeh duwite akeh nganggone niki nganggone Sprite nggo niku ya. Kalau istinja boleh Pak pakai tisu dalam kondisi darurat. Pakai tisu sakniki kan modelnya tisu nggih. Mengke anggere nun sewu kalau di pesawat airnya terbatas banget karena di sana banyak alat-alat yang instalasi pakai kabel banyak di bawahnya itu Pak, sehingga kalau menggunakan air itu sedikit banget. Maka kalau habis itu ya pakainya tisu Pak. Tisu basah. Menggunakan tisu basah. Tuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niku wau hadas kecil ya. Hadas kecil niku wau misalnya pipis, ya, buang air besar, buang air kecil, itu setelah bersuci, bertoharoh, cukup setelah itu berwudu. Ya. Yang kedua, yaitu disebut hadas besar. Hadas besar niki kejadiane nek wong dewasa niku setelah mengeluarkan mani, mengeluarkan air air mani ya, itu hadas besar. Misalnya mimpi, kalau sudah bersuami istri ya habis hubungan suami istri, kemudian juga haid datang bulan. Kalau datang bulan, yang datang setiap bulan itu yang nagih itu apa itu? Batak. Itu bukan hadas. Datang bulan maksudnya di sini haid. Perempuan, Pak. Kalau laki-laki tidak ada haid. Kemudian yang berikutnya nifas. Nifas niku napa? Ngertos nifas? Keluar darah karena melahirkan. Darahnya itu disebut nifas. Niku wonten batese. Nifas itu 40 hari ya. Nah, selebihnya itu nanti sudah kalau orang haid juga batasnya paling lama berapa Bu? 15 hari atau yang umum ya seminggu ya. Tapi kalau itu terus keluar terus dititani sendiri. Kalau warna dan baunya sudah berbeda, itu berarti bukan haid, sudah kekuning-kuningan dan bau.
Niku berarti bukan haid, namanya sudah darah maridun, darah penyakit. Lah itu sudah kewajiban sholat, sudah kewajiban mandi. Nah niku wau hadas besar niku wau cara menghilangkan hadasnya tidak cukup dengan wudu. Harus mandi janabatnya, mandi junub. Nah, niki kedah ngertos tata carane mandi junub atau mandi besar. Pramila ngaten niki. Ketoke sepele, tapi nek kula panjenengan boten ngertos ilmune, mengke mandi junub kula panjenengan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak tahu ilmunya, tidak tahu tata caranya.